Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada saat hari ini. Doa kami kiranya damai sejahtera, sukacita, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai setiap kita dimanapun kita berada pada saat hari ini. Karena orang-orang yang di dalam Kristus Yesus Tuhan selalu memiliki pengharapan, selalu memiliki damai sejahtera dan sukacita, karena Tuhan kita Yesus Kristus melalui Roh Kudus menyertai setiap kita. Jumpa lagi saat hari ini dengan Yabes Community dalam acara Sukat, Suara Kasih Tuhan. Hari ini firman Tuhan terambil dari Mazmur 66 ayat yang ke-19 dan ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan yang tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Seorang Sersan Jacob de Heiser adalah salah seorang awak pesawat pembom. Saat di Jepang dibom pada Perang Dunia Kedua, pesawat Jacob dilumpuhkan oleh tembakan anti pesawat. Ia dan awak pesawat lainnya ditangkap dan ditempatkan di dalam sel yang berukuran lebar 5 kaki dalam kamp tawanan. Jacob diperlakukan dengan kejam sekali pada saat hari itu. Hari demi hari kebenciannya memuncak, dan ia masih hidup untuk satu alasan, yaitu untuk membalas dendam kepada para penyiksa-penyiksanya di Jepang pada saat hari itu. Suatu hari, ada sebuah Alkitab dibawa ke dalam penjara itu. Kitab itu dirotasi sampai akhirnya tiba di tangan Jacob. Ia merenungkannya dan ia tiba pada kata-kata Tuhan Yesus yang mengatakan di dalam Lukas 23 ayat 23. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seketika itu juga kebencian Jacob yang seperti gunung yang besar di dalam dirinya, tiba-tiba seakan-akan kayak dicairkan dan diisi oleh kasih yang besar, kasih Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ketika perang usai, ia menyadari bahwa Allah ingin ia kembali ke Jepang, tetapi bukan untuk membalas dendam. Sebaliknya, sebagai utusan Tuhan, yaitu seorang misionaris yang membawa kasih Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang Jepang. Sersan Jacob de Heiser menang atas dosa yang membelenggu dalam dirinya. Ketika dalam kehidupannya, ia menanggapi kasih Tuhan Yesus Kristus secara pribadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini juga bisa terjadi kepada diri kita, bahwa Tuhan Yesus Kristus memberikan kepada setiap kita kemenangan dan kuasa untuk bisa melepas dari dosa pada saat kita menanggapi kasih-Nya yang besar melalui kasih karunia yang Ia berikan kepada kita. Jika kasih karunia itu telah memanggil engkau dan saya, saat hari ini juga, jangan menunggu dan jangan ragu lagi untuk menjawabnya. Sesungguhnya, Tuhan kita Yesus Kristus tidak menghiraukan keadaan kita dan kelemahan kita. Dia tetap mengundang kita. Sekalipun orang lain mengatakan kepada kita, engkau tidak layak diampuni, dosamu terlalu besar, atau gereja kami, komunitas kami tidak mau menerima orang pengacau seperti engkau. Tetapi ada kabar baik buat Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan kita, Yesus Kristus, lebih besar kasih-Nya daripada kasih manusia. Ia tidak mengeluarkan kita dari pintu rumahnya, tetapi Ia menerima kita apa adanya. Karena itu, jangan keraskan hati kita saat hari ini. Datanglah kepadanya dengan hati yang hancur dan mau dipulihkan oleh Tuhan. Kiranya renungan yang singkat ini bisa memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, bahwa kasih Tuhan yang besar terbuka atas setiap kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.